Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia di kondisi kita apapun. Ya, untuk perbaikan kondisi kita, seperti misalnya yang sakit butuh sehat, yang bokeh butuh fulus, kemudian apalagi ya, yang zomblo butuh pasangan. Semoga Allah bisa untuk memperbaiki kehidupan kita. Tapi gini ya, para sahabat medsos sekalian, seluruh yang ada pada diri kita itu tentu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nih, itu dari sedikit uraian tadi itu, coba untuk kita sedikit ulik-ulik. Misalkan ya kita apa tentang taraf hidup atau apa kan gitu. Nah kan di Quran itu ada tuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, artinya apabila kalian bersyukur, maka niscaya aku tambahkan. Apabila kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, segala kekurangan-kekurangan dalam hidup kita itu bisa jadi ya, para sahabat medsos sekalian, itu bisa jadi tersebab kita kena ayat yang belakang tuh ya, wa in kafartum min adzabil lasyadid. Ternyata kita kufur misalnya. Ya, bisa jadi. Ya gampangnya kan syukur itu tuh sifat ya, atau ada di Asmaul Husna salah satunya asyakur. Nah, kita bersyukur itu sebenarnya Allah sendiri yang membuat kita bersyukur gitu. Jadi dengan kata lain, untuk bisa Allah bagi sifat maha bersyukurnya itu ke diri kita menjadi sifat syukur. Nah, itu jalannya nggak mudah. Iya, dengan sedikit uraian yang tadi aja agak jarang didengarkan ungkapan seperti itu ya. Allah itu salah satu asmaul husnanya asyakur, maha bersyukur. Nah, kita bisa
kalau kita memang sifatullah ya, manusia celupan Tuhan, kita menjadi hamba yang bersyukur karena Allah berikan sifatnya itu. Seperti itu. Ya, pertanyaannya, gimana caranya rasa syukur kita itu lahir dari Allah tuh. Nah, seperti itu ya, sahabat medsos sekalian. Tentu itu ada metodologi atau caranya atau teknisnya, dan ada syarat rukunnya. Seperti itu ya. Jika kita tanpa teknis itu, ya syukur kita itu bukan dari Allah tuh. Gitu gambarannya ya, kawan-kawan. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin tidak ada judul ya, tapi saya sempat belum lama ini membaca ungkapan dari Sayyidina Ali ya. Seperti ini ungkapannya: manusia itu tertidur, bangunnya itu ketika meninggal atau wafat ya. Luar biasa ya kata-katanya ya. Jadi kita semua, saya, Anda sekalian, aslinya itu sedang tidur. Bangunnya itu ntar setelah wafat. Anda coba ingat-ingat ketika Anda bermimpi gitu. Misal nih, yang otak ke kanan dulu. Anda bermimpi jadi, ya mohon maaf nih, aslinya di kehidupan ini saya misalkan orang yang sangat fakir, sangat miskin gitu, dan gak suka dengan kefakiran dan kemiskinan saya. Nah, satu momen saya ngantuk, saya tidur, bermimpi saya jadi orang kaya. Wah, sangat bahagia lah di mimpi itu kan, karena itu yang saya idam-idamkan di dunia nyata ini, tapi dapatnya di alam mimpi. Wah, pokoknya nikmat lah mimpi saya tuh. Terus saya bangun, ketemu lagi dengan kenyataan saya yang ya fakir, miskin, yang saya benci ini, gitu kan. Wah, bukan dua kali, jadi nambah sedih gitu. Nah, itu contoh yang akal ke kanan ya. Nah, akal ke kanan dia seperti rumusan lah gampangnya, atau kerangka lah gitu, agar mudah dipahami. Kemudian akal ke kiri. Misal saya orang kaya raya di kehidupan ini. Nah, satu momen saya tidur, bermimpi jadi orang fakir gitu. Sangat sedih saya di mimpi itu gitu. Nah, kemudian
ya merana lah di mimpi itu ya. Nah kemudian terbangun, ketemu lagi dengan kenyataan saya ya bahwa saya ini kaya raya gitu. Ya tentu saya ngeplong, hanya mimpi gitu kan. Nah, jadi gampangnya adalah di kehidupan yang asli itu adalah nanti setelah kita wafat gitu. Kan seperti itu kesimpulan gampangnya kan. Tapi bisa nggak, pertanyaannya tuh gini, tapi bisa nggak nanti nasib kita tuh setelah wafat seperti apa? Jangan-jangan misal saya di kehidupan dunia ini miskin, menderita, tapi setelah wafat nanti saya jadi orang kaya di alam sana, di alam setelah saya wafat. Atau sebaliknya, saya ini orang miskin, fakir, kaya raya lawanannya ya, kaya raya. Kemudian setelah wafat nanti saya jadi orang fakir, orang miskin, menderita lah. Itu kan semua masih meraba-raba tuh ya. Nah ternyata kehidupan akhirat itu atau kehidupan setelah kematian kita itu bisa kita tempuh atau bisa kita pastikan di saat kita masih hidup sekarang gitu. Nah kisi-kisinya tuh ternyata ada hadis tuh, bunyinya mutu qabla an tamutu, engkau mati sebelum mati. Jadi gampangnya kita masih hidup tetapi kita mengalami mati hakikat. Nah, mati hakikat berarti bukan mati syariat. Kalau mati syariat adalah mati terputusnya nyawa. Nah, kalau mati hakikat atau mempraktekkan hadis Nabi tadi, mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati, kita itu disebutnya mati hakikat. Apa itu mati hakikat? Kita itu hidup, kita mengalami mati tapi tidak terpisah dengan nyawa kita. Seperti itu. Jasad dan ruh kita tuh nggak terpisah gitu. Nah itu hal yang sangat langka diungkapkan ya, apalagi berupa penjelasan ilmiahnya. Apa bisa? Ternyata bisa ya. Contoh tadi aja tuh, kita sehari-hari pasti tidur kan. Tidur itu kan mati kecil kalau kata Nabi juga ya. Ya berarti ada mati besar, terputusnya nyawa kan gitu. Berarti juga ada
pertengahannya tuh. Allah tuh kan maha lengkap ya. Nah, yaitu belajar mati sebelum mati. Ternyata inilah ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, inilah ilmu untuk bisa praktek mentauhidkan Allah. Nah, itu tahapannya tuh banyak sekali, tapi sederhana kok aslinya gitu. Jadi maksud daripada mati hakikat atau mutu qabla anta mutu ini adalah mematikan seluruh kemelekatan kita akan selain Allah gitu. Mendarah dagingkan la ilaha illallah di dalam diri kita, seperti itu. Nah, itu melewati tahap demi tahap, tingkatan demi tingkatan, menanjak dia terus sampai kepada ma'rifatullah atau kenal kepada Allah. Itu. Dan ini bukan hal yang apa ya, wah bagaimana atau angan-angan kita terlalu jauh, enggak. Ini memang bahasanya, kiasnya tuh begini, ilmu ma'rifat itu ilmu orang nyasar di mana-mana, dikasih ilmu buat pulang dari nyasarnya itu. Gampangnya tuh begitu sebenarnya. Nah, salah satu yang didapat dari belajar ilmu yang diwarisi para nabi ini adalah kita tuh jadi hamba yang bersyukur karena dibersyukurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Esa, seperti itu ya. Jadi ungkapan Sayyidina Ali itu mengena untuk semua level manusia ya gitu. Jadi kita hidup enggak lama, tidur itu maksud tidur tuh enggak lama. Kehidupan yang asli itu setelah kematian. Jadi jangan sampai kita melekat dengan dunia ini. Di hati kita tuh melekat sekali dunia. Nah, itu akan sangat sakit jika kita terbangun atau meninggal. Kalau bahasa Sayyidina Ali tadi. Sama seperti ilustrasi mimpi saya tadi itu, yang saya aslinya fakir miskin, saya benci, kemudian saya tidur. Di dalam tidur itu saya kaya raya. Oh, sedang cinta-cintanya dengan kehidupan saya dalam mimpi itu, tiba-tiba bangun dan menemukan kenyataan saya itu fakir miskin. Itu yang saya benci dalam kehidupan nyata. Aduh, sakitnya bukan main itu. Seperti itu. Mari sahabat-sahabat medsos sekalian, kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa membuktikan kita bisa memastikan nasib setelah wafat kita itu kita dalam keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau bahasa Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati
kecuali dalam keadaan selamat. Seperti itu. Nah, itu minimal banget ya. Nah, seperti itu. Cukup sekian ya. Terima kasih pada para sahabat-sahabat medsos sekalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Salam bahagia, jangan lupa untuk selalu bahagia. Ilahi anta maksudi wa ridho matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.